Berbicara tentang penglihatan, maka kita akan tertuju dengan kedua mata kita. Manusia dianugerahi kedua mata dengan bagian serta tugasnya masing-masing. Lalu, bagaimana bisa mata itu dapat melihat? Dan bagaimana proses yang terjadi sehingga manusia dapat melihat dengan jelas? Untuk itu, dalam video kali ini kita akan belajar tentang penglihatan, yaitu tentang mata. Maka dari itu, kalian simak video ini sampai selesai. Mata merupakan salah satu anggota dari panca indera selain telinga, hidung, lidah, dan kulit. Mata memiliki diameter kurang lebih 2 cm dan terletak di rongga tengkorak. Pada area mata terdapat bagian seperti kelopak atas mata, alis, bulu mata, kelopak bawah mata. Nah, keempat bagian ini memiliki fungsi yang sama untuk melindungi mata. Mata membuat kita dapat melihat ke segala sisi, baik itu ke atas, ke bawah, ke samping kanan maupun ke samping kiri. Ada beberapa bagian yang membantu mata untuk dapat melihat ke segala sisi. Adanya kelenjar air mata, dan air mata itu sendiri menjadi pelumas. Serta bagian yang dapat membantu mata untuk melihat ke segala sisi adalah dengan adanya otot mata. Mata sendiri memiliki bagian-bagiannya seperti yang pertama ada kornea. Kornea sendiri memiliki fungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Sifatnya bening dan tidak mempunyai pembuluh darah. Yang kedua ada iris atau selaput pelangi. Iris atau selaput pelangi yaitu selembar otot di belakang kornea. Bagian ini kaya akan pembuluh darah dan berfungsi untuk memberikan warna pada mata. Iris dan pupil bekerja sama mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Pada saat terang, otot iris mengerut sehingga pupil mengecil. Kemudian sebaliknya, pada saat redup, otot iris rileks sehingga pupil membesar. Pupil terletak pada celah bundar di tengah-tengah iris. Yang ketiga, lensa. Lensa berada di belakang pupil dan iris untuk memfokuskan dan meneruskan cahaya agar tepat pada retina. Lensa juga memiliki daya akomodasi atau mampu mencembung atau memipih untuk memfokuskan jatuhnya cahaya. Kemudian badan bening berada di bagian lensa berfungsi untuk meneruskan cahaya. Yang kelima, retina atau selaput jala terletak di bagian belakang. Fungsinya sebagai layar untuk menangkap gambar yang dibawa oleh cahaya. Sedangkan syaraf mata berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya ke syaraf pusat di otak sehingga kita bisa melihat. Lalu bagaimana cara kerja mata? Kalian perhatikan dengan baik ya. Ketika cahaya masuk melalui pupil, kemudian lensa mengarahkan cahaya tersebut. Kemudian bayangan benda jatuh di retina. Lalu syaraf yang ada pada retina akan meneruskan bayangan ke otak. Kemudian otak akan memproses bayangan tersebut sehingga kita dapat melihat. Kemampuan mata setiap orang untuk melihat, kepekaannya terhadap cahaya itu berbeda-beda. Segala sesuatu yang kita miliki haruslah kita jaga, tak terkecuali mata. Sama seperti bagian tubuh yang lainnya, apabila tidak kita jaga dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai macam gangguan. Dan gangguan yang dapat menimpa mata yaitu adanya gangguan rabun dekat, rabun jauh, rabun tua, serta masih banyak lagi gangguan-gangguan yang dapat menyerang mata kita. Lalu bagaimana cara kita untuk menjaga mata? Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga mata kita yaitu ketika membaca, maka harus dilakukan dengan posisi yang baik dan juga benar. Jangan membaca sambil tiduran ya, karena hal ini dapat merusak mata kita. Ketika membaca, maka akan lebih baik jika dilakukan dengan posisi yang duduk seperti ini.
Kemudian hal lain yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata yaitu dengan mengurangi intensitas menatap layar. Contohnya seperti layar handphone, laptop, maupun televisi. Lalu bagaimana jika kita harus belajar atau bekerja dengan menggunakan handphone atau laptop? Maka hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan menjaga jarak dengan ideal jarak kurang lebih 30 cm. Hal ini dilakukan agar mata kita tetap sehat dan juga terawat.